Ya, ada 100 juta lebih masyarakat yang punya hak pilih di pilkada kemarin. Dan ini ada tersebar di 9 provinsi, 200-an kabupaten, dan 37 kota. Kita lihat banyak sekali nama-nama besar yang memang berlaga, entah itu anaknya siapa mas? Anaknya bapaknya, Anaknya bapaknya, ada anaknya menantu, dan ibunya. dan segala macam. Sebenarnya kalau dari perbincangan kita dari awal, selama kualitas, ya tadi kapasitas, dan mungkin memang punya Isi tas. ya, dan juga kerja, memang ingin niat kerja untuk rakyat, kenapa tidak? Tapi juga banyak yang menyoroti bahwa ini ibaratnya kalau orang tidak percaya sama beberapa orang, akhirnya yang ditunjuk ya dari keluarganya atau untuk mengamankan semerta-merta untuk mengamankan kekuasaan. Nah, saya akan coba mengambil insight dari Perludem. Ini ada Mbak Titi di ujung telepon kita. Mbak Titi, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mas Juno, Alhamdulillah sehat-sehat sehat-sehat ya. Ada Mas Henry Ya. juga nih di Apa sini. kabar, Halo, Mas Mbak Titi? Henry. Nah, oke. Alhamdulillah sehat. Oke, ya. Mbak Titi, Perludem melihat kalau ada narasi dinasti politik, ya kita tahu ada beberapa nama besar, tapi ternyata nggak semuanya menang loh. Ada beberapa yang kalah. Anda melihat dinasti politik ini sehat nggak sih untuk demokrasi kita? Iya, yang pasti kan gini ya, kita juga paham bahwa ada yang disebut dengan dinasti politik, ada yang disebut dengan keluarga politik gitu ya. Oke. Jadi keluarga politik itu kita kenal nama-nama besar dunia yang memang dari sisi terah keluarga mereka memilih karir politik. Tetapi yang membedakan adalah mereka melalui proses penempaan politik ini, yang oke. betul. Nah. Nah, jadi jadi kadang-kadang stigma itu kan muncul dan istilahnya kontroversi di publik itu muncul ketika ada proses yang tidak konsisten yang ditunjukkan. Misal menyatakan tidak berminat untuk masuk politik, tiba-tiba dalam waktu singkat menjadi terpanggil untuk melakukan sesuatu melalui jalur politik. Nah, ini kan hal-hal seperti itu wajar kalau menimbulkan pertanyaan dan juga kontroversi di publik. Katanya tidak berminat, katanya tidak mau jadi bagian dari proses politik. Tetapi kok sekarang melakukan perubahan seolah-olah hanya bisa dari jalur politik. Nah, hal-hal seperti itu kan kemudian difasilitasi oleh partai politik yang juga kalau kita lihat kok tiba-tiba begitu ya, ada orang baru jadi anggota partai lalu langsung kemudian mendapatkan tiket pencalonan. Tentu pertimbangannya kan bukan hanya karena apresiasi pada kapasitas ya, karena pasti kalau kapasitas politik juga partai sebagai institusi kaderisasi melakukan fungsi tersebut terhadap kader-kadernya yang memang sudah menjadi bagian dari proses berpartai sejak lama begitu. Jadi ada proses yang Anda soroti tadi yang dilewati oleh beberapa nama mungkin di tanah air ya. Nah, ya, privilege lah kalau bisa dibilang, karpet merah atau privilege. Jadi gitu. dengan kata lain, Mbak Titi, bahwa sebenarnya nggak apa-apa kalau punya kualitas, kapasitas, walaupun Anda anaknya siapa, tapi harus ikut proses seperti itu. Iya, masalahnya kan kehadiran mereka dalam beberapa hal membuat kemudian akses dari kelompok lain atau pihak lain itu menjadi lebih sempit untuk mendapatkan kesempatan dan peluang yang sama. Dalihnya kan selalu simplifikasi ya, popularitas, populis seperti itu, keterpilihan rakyat gitu ya. Nah, padahal kan institusi partai kita butuhkan lebih dari itu. Partai kan bukan hanya untuk merebut kekuasaan, ada tanggung jawab politik, moral, dan hukum. Betul, kaderisasi, pendidikan politik, rekrutmen politik yang demokratis, yang terbuka, akuntabel, tidak meninggalkan anggota dan pengurus. Itu kan juga tanggung jawab partai. Berarti ini dengan kata lain, kualitas dari pemimpin yang hadir atau terpilih dari proses ini tidak cukup bagus. Karena misalnya sosok A, hanya karena anak ini walaupun punya kualitas, tapi tidak punya pendidikan politik, tidak punya tadi pengalaman politik yang mumpuni seperti itu. Ya, akhirnya bisa jadi kalau cara-cara seperti itu ditempuh ya, demokrasi itu kan political equality dan juga popular control. Political equality ini bukan hanya soal hak untuk dipilih dan hak untuk memilih, tetapi bagaimana akses politik untuk pencalonan itu aksesibel untuk semua. Nah, kalau pertimbangannya misalnya dengan nama besar, lalu kemudian hal itu menjadi satu-satunya pertimbangan, akhirnya kan proses politik yang dijalani oleh mereka yang berpartai itu bisa mulai dari awal ya. Nah, betul. Jadi orang akhirnya dikorbankan hanya karena tadi you are somebody seperti itu. Betul. Oke. Saya ke Mas Henry. Ini Mas Henry juga tadi. Mas Henry di awal
mempermasalahkan proses. Mas Henry bilang it's okay, itu hak gitu seperti itu. Nasib. Tapi ada ya, tapi kan kita hormati dong, Mas. Ini negara demokrasi. Bagaimana kita bisa mendapatkan pemimpin yang memang lahir dari bawah kalau tadi prosesnya dipangkas seperti itu? Ya itu kan bukan salah yang ikut itu. Jadi misalnya gini, ada si A ya. Si A kemudian dia tiba-tiba dapat tiket dari partainya. Nah, Lah, yang ngasih tiket siapa? ya, Kan bukan dia kan. ya. Jadi salahin aja yang ngasih tiket. Jadi Oke. artinya kalau tadi kita bicara tentang kaderisasi, partai politik itu terjebak selalu ingin berkuasa. Sehingga jalur-jalur singkat itu selalu dilaksanakan. Karena memang Jadi ujungnya kan kekuasaan. Iya, makanya Parpol itu. begitu ada orang yang kelihatannya bisa memenangkan daerah tertentu, maka semuanya dihilangkan dan disahkan gitu. Nggak perlulah kita kaderisasi, ini Ya, aja udah ya. pasti menang. Untuk Dan mengamankan tadi kan? betul, dan Nah. ada beberapa juga kan kejadiannya yang potong Kompas itu dengan mampu bayar mahar misalnya kemudian dapat tiket gitu kan. Nah hal-hal ini kan sebetulnya merusak demokrasi kah atau Oke. merusak sistem politik sebetulnya. Oke. Kalau menurut saya sih merusak sistem politiknya gitu. Hmm. Nah, siapa yang bisa menghukum itu? Lagi-lagi sebetulnya ya naif memang kita kalau kita mengatakan yang bisa menghukum itu rakyat sebetulnya. Ya, dengan tadi tidak pilih memilih atau itu. tidak Iya, memilih dengan tidak seperti itu. memilih. Oke. Jadi pragmatisme sistem politik, pragmatisme partai politik ini yang menyebabkan kemudian fenomena dinasti politik ini tumbuh subur gitu. Kamu anaknya siapa? Anaknya menteri. Jadi bisa, ya sudah. Kalau gitu kamu aja gitu. Yang lain-lain yang ngantri, ya suruh siapa? Nggak pinter milih bapak. Kan Oke. akhirnya ujung-ujungnya begitu lagi. Saya bisa bilang ini ugly truth. Saya ke Mbak Titi. Mbak Titi, kita tahu di Amerika, even Jepang ya, ada convention seperti itu. If you're somebody, kalau Anda anaknya siapapun, Anda harus ikut convention di situ. Bisa babak belur di situ. Belum tentu menang seperti itu kan. Walaupun Anda misalnya mantan istrinya presiden, belum tentu bisa masuk nanti dicalonkan partai. Anda melihat cara ini kan bisa sebenarnya dilakukan di tanah air. Kalau kita lihat partai-partai besar, namun ya hanya beberapa yang melakukan konvensi seperti itu. Iya, ini kan sebenarnya tidak sesederhana seperti itu ya, Nah. Mas Juno dan Mas Hensat. Tadi juga Mas Hensat bilang ya jangan dipilih. Ya gimana mau kayak begitu Mas Hensat? Kalau pendidikan politik nggak jalan, Tuh. lalu ketimpangan ekonomi sangat tinggi. Ini emang nih akses Mbak Titi nih informasi- Juno nih. Akses informasi Bener banget juga nih. terbatas. gitu. Betul. Jadi kita tuh udah punya menu yang sudahlah menunya Iya. limitatif. Nggak ada terbatas. pilihan Kita seperti juga- itu. Iya, kita juga tidak dikasih tahu ingredients-nya atau isi-isi dari menu Tuh, Mas itu Henry. apa gitu. Makanya, Benar Mas itu, Henry. makanya sistem politiknya Mbak yang Ini mesti Mas Henry diperbaiki ya. nih yang Nah, menghadirkan jadi, narasi ini. Betul, betul. Jadi Baik, sekali baik. lagi saya kalau sekedar simplifikasi masyarakat jangan pilih dong. Nggak Oke. sesederhana itu Nggak juga. bisa gitu. Gitu Mas Henry. Sebenarnya partai juga nggak ngejalanin fungsi Aha. yang harusnya dia jalanin. Jadi saya Oke. setuju ya soal tanggung jawab dan hulunya itu di partai. Tetapi kita terjebak lagi-lagi kepada bagaimana dominasi partai itu dikendalikan elit, dia yang bikin undang-undang, dia yang nentuin siapa yang mau dia calonkan, lalu tiba-tiba ketika sudah menyodorkan ke orang, lagi-lagi publik dituntut untuk dewasa gitu. Sementara iklim kondisi untuk menuju kedewasaan politik itu tidak tersedia. Nah, memang ada misalnya perlawanan-perlawanan yang dikonsolidasi oleh gerakan masyarakat sipil atau Ya, organisasi kotak kemasyarakatan. kosong seperti itu. Nah, betul, betul. Tapi itu memang butuh proses yang sangat panjang. Tapi pertanyaannya, seberapa lama sih kita mau mengorbankan situasi kita hari ini dengan hal-hal seperti itu? Kan kita inginnya perjalanan kita ini ada moving forward lah ya, gitu. Ya. Walaupun Mas Hensat ini selalu kampanye mengedukasi publik. Tetapi ya kita juga harus nuntut partai untuk berbenah, menjalankan fungsinya, dan kemudian ya nggak bisa kemudian ujung-ujung kan masyarakat kalau nggak suka tinggal pilih. Aduh itu nggak ngatasin masalah banget gitu ya. Oke, jadi dengan kata lain reformasi sistem parpol itu harus berjalan di dalam. Itu ya. nggak akan Mbak Titi ya. terjadi deh. Tidak Jun. akan terjadi, kenapa? Lah, yang bikin undang-undang orang partai. Oke. Masa iya dia mau bikin peraturan yang nyusahin dirinya sendiri kan enggak. Nah, Oke. itu, betul. Gimana Mbak Dilema. Titi? Kalau Iya, kita bicara betul, nggak Mas. mungkin bisa dirubah, sistemnya udah begitu, Betul, akan betul. ya akan berulang Betul. seperti itu. Betul, betul. Saya kira memang agak beratnya kan kayaknya kita ini dilema dan anomalinya di situ ya, berharap Ya. perubahan,
Tapi kemudian perubahan itu kalau berharap dari yang hulu dari persoalan itu sendiri kan juga agak sulit. Maka betul sinergisitas antara mau tidak mau gerakan masyarakat sipil, media terutama. Saya kira saya punya harapan besar ya kepada media, lalu transformasi media sosial kita sebagai instrumen kontrol. Tapi juga kita memang mau tidak mau harus terhubung kepada tokoh-tokoh politik alternatif. Kan kita punya champion-champion nih, nggak tahu nih champion-champion ini yang ada di partai, apakah juga sudah terkoneksi kepada gerakan-gerakan akar rumput gitu. Karena nggak bisa punya pilihan lain juga ya Mas Hensat ya, mau di jalanan tiba-tiba ditangkapin gitu aja gitu ya, dengan alasan melanggar hukum ya. Memang ini harus kita terus bincangkan dan kemudian coba temukan koneksi antara bagaimana menghubungkan gerakan politik dengan gerakan sipil atau gerakan sosial. Baik, gitu. Mbak Titi, kalau kita bicara tren ya, di 2015 saya baca artikel tadi, ada 52 kandidat yang terafiliasi dengan petahana. Di 2020 ini angkanya di 146 kandidat, hampir 3 kali lipat. Anda melihat tren ini, apakah ini nantinya ke depannya ya memang bukan tidak mungkin, semuanya akan didominasi oleh, walaupun angkanya kan tidak semua wilayah ini Ya, kita akan berafiliasi. kembali Tapi Anda lagi ke melihat sistem tren pergerakan kerajaan itu akan kelihatannya. seperti itu nantinya, akan lebih besar? Sangat mungkin, karena kenapa? Karena mereka saling kasih insentif kan. Jadi partai dapat insentif apakah modal atau popularitas, sementara si dinasti ini dapat insentif saluran menuju kekuasaan gitu. Kita memang punya tadi ya beberapa tokoh-tokoh alternatif yang berangkat dari daerah dan kemudian itu bisa diangkat ke level politik nasional. Tapi ketika masuk politik nasional sayangnya dia jadi bagian lagi dari dinasti baru. Nah itu kan bikin ini juga ya. Jadi memang karena mereka itu memainkan politik insentif atau simbiosis mutualisme, apakah partai yang dapat insentif dari politik dinasti atau politik dinasti dapat insentif dari partai, dua-duanya dapat insentif begitu. Nah itu bukan tidak mungkin Mas, fenomena ini kalau kita tidak lakukan betul-betul terobosan hukum atau reformasi hukum dan sistem politik kita, ini kita akan menghadapi situasi mungkin yang sama dengan Filipina, walaupun sekarang sudah hampir sama ya gitu. Oke, Mas Andri, ada tambahan sedikit? Nggak ada, saya udah kita break pasrah juga kadang-kadang. Ya begini ini, dan sekarang kan ada tren baru Jun. Ya. Tren yang dibuat oleh Pak Jokowi kan, jadi ya kedepannya akan lebih banyak lagi seperti ini. Makanya tadi saya bilang, awal sejarahnya kita ini kan kerajaan. Masa iya sih mesti balik lagi ke kerajaan gitu. Sistem demokrasi dimanfaatkan untuk mensahkan dinasti politik. Tapi sebenarnya ya, whether Anda atau dinasti politik atau bukan, nanti kan setelah pemilu ini pembuktiannya, kerjanya. Kalau bagus mungkin akan, kalau jatuh. Udah, orang Indonesia itu termasuk saya, sifatnya 3. Mudah memaafkan, mudah lupa, sama suka nostalgia. Oke, kita jeda gitu. dulu Kalau ya. udah mudah lupa sama mudah memaafkan kan mau gimana lagi? Udah capek nggak orang Indonesia? Enggak dong, jangan. Kita nggak boleh capek. Kita jeda Harus dulu. semangat. Mbak Titi dan Mas Yandi tetap bersama kami di Indonesia Bicara.